Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo Sobat PMI, jumpa lagi di podcast Merapi. Hari ini bersama aku Setara, kita akan ngobrol tentang KSR nih di episode ke-13 kali ini. Seperti biasa ya, di sesi Merapi Opini, itu aku gak akan sendirian di sini. Aku akan ditemani sama teman-teman dari KSR Perguruan Tinggi. Nah, di ngobrol-ngobrol kali ini kita akan banyak membahas tentang kegiatan KSR di masa pandemi. Yang seperti kita tahu ya, kita pandemi udah lebih dari 1 tahun. Pastinya banyak banget dong perubahan atau adanya perbedaan ketika kegiatan di masa pandemi dan di masa sebelum pandemi. Nah, apa aja sih yang sekiranya dirasakan berbeda dan juga berubah? Kita langsung tanya aja ke Mbak-mbak yang sekarang kenal aku nih. Di sini ada Mbak Isma yang merupakan Sekretaris Umum 1 KSR PMI Unit 11 Tikes Surya Global, dan juga ada Mbak Aziz yang merupakan Ketua Unit KSR PMI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo, selamat PMI. Ya, halo Mbak Aziz dan Mbak Isma, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mantap pokoknya. Nah, kalau misalnya biasanya nih ya orang-orang awam atau misalnya dari lingkup terdekatku aja nih, misal keluarga, itu biasanya mereka agak asing dengan KSR. Nah, biasanya kalau misalnya mau pergi nih berkegiatan terus ditanya mau kemana, ada acara KSR gitu. Sebenarnya KSR itu apa sih gitu. Nah, biasanya untuk menyederhanakan, aku biasanya menjawabnya itu dengan KSR itu PMR yang ada di perguruan tinggi atau ada di universitas yang sekiranya tuh, kalau PMR kan paling nggak orang-orang tuh masih umum gitulah tahu PMR gitu kan. Nah, terus juga untuk secara strukturalnya sendiri, untuk sahabat PMI yang mungkin belum tahu, KSR itu di PMI itu sebagai relawan. Nah, relawan sendiri sebenarnya di PMI itu ada 3, itu ada KSR dan ada PMR. Nah, KSR sendiri itu terbagi menjadi 2 juga nih. Ada KSR yang unitnya itu di kabupaten atau kota, ada juga yang unitnya itu di perguruan tinggi. Untuk tugasnya sendiri itu nggak jauh-jauh dari memberikan edukasi kepala merahan, terus misalnya donor darah, terus karena kita lingkupnya di perguruan tinggi, itu kita juga punya kegiatan internal dan eksternal, baik itu yang berkaitan dengan kampus ataupun itu yang berkaitan dengan orang-orang luar. Kalau kita biasanya nyebut KSR satu sama lain itu KSR sahabat ya. Nah, itu sahabat PMI. Terus untuk kegiatan yang dilakukan, karena yang tadi udah aku bilang ya, kita punya banyak banget kegiatan internal maupun eksternal. Nah, kalau dibandingkan antara kegiatan sebelum pandemi dan sesudah dan selama pandemi nih, kan mungkin juga kalau secara general dulu, misal keanggotaannya mungkin nggak bisa bilang pasif ya, cuman lebih kayak mungkin ada beberapa anggota yang pulang kampung dan belum bisa balik karena pandemi ini gitu ya. Mungkin dan Aziz mau menjelaskan juga terkait secara generalnya keanggotaan. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Setara. Sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman sahabat PMI yang lagi nonton dengerin podcast bareng kami. Jadi untuk keanggotaan KSR PMI Unit Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, untuk angkatan yang baru maupun yang angkatan sekarang, kepengurusan saat ini alhamdulillah sudah saling bertemu gitu, tidak terhalang dengan pandemi, karena memang kebijakan dari kampus itu sudah memperbolehkan mahasiswa untuk hadir ke kampus untuk praktek ya, laboratorium maupun untuk praktik lahan gitu. Jadi memungkinkan untuk kami bisa saling bertemu dan mengerjakan program kerja bersama. Gitu. Kalau dari Mbak Isma sendiri di unitnya gimana? Kalau di Tikes Surya Global itu kan kita dibagi 3 prodi gitu kan, ada prodi keperawatan, kesehatan masyarakat, sama farmasi, dan itu yang baru boleh di kampus itu dari prodi keperawatan. Itu pun dibagi lagi jadi beberapa kloter. Jadi ya mau nggak mau kita masih melaksanakan kegiatan lingkup KSR-nya secara online. Karena anggotanya kan datangnya kan per kloter gitu, jadi nggak bisa langsung bareng-bareng ketemunya. Oh gitu.
berarti secara keanggotaan ada yang masih stuck, juga ada yang ini, cuman ada beberapa kegiatan yang emang harus terus berjalan gitu ya. Iya. Terus juga kalau semisal kita mulai masuk ke kegiatannya ya, mungkin ini kita lihat dari yang eksternal dulu nih. Kayak eksternal tuh mungkin kalau dulu sebelum pandemi itu kan ada, kalau di unitku itu ada yang namanya piket emergency atau magang yang mungkin disebutnya. Nah itu biasanya kita piket dari jam 6 pagi sampai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan itu kita biasanya kayak dapat panggilan kecelakaan, terus kayak ada yang meninggal dunia, penemuan mayat dan lain-lain seperti itu. Nah itu biasanya kita kalau misalnya ada panggilan telepon misalnya, kita bisa satu tim tuh 4-5 orang, terus langsung menuju ke lokasi, ngasih pelayanan atau pertolongan pertama, terus kita langsung rujuk ke rumah sakit gitu. Nah kalau misalnya di pandemi ini, adakah perbedaan secara teknis, mungkin kayak anggotanya dikurangi atau jam operasionalnya berkurang, atau mungkin secara teknis pemberian pertolongan pertamanya berubah? Itu mungkin dari Mbak Isma dulu. Kalau untuk jam operasional sama timnya itu nggak ada yang berkurang, masih sama kan. Misalkan piket emergency ada 3 shift, terus untuk anggota timnya kalau misalkan piket emergency ataupun nanti yang turun di lapangan itu 3-4 orang, itu masih sama kayak dulu. Mungkin yang ngebedainnya itu dari cara kita memberikan pertolongan pertamanya. Kalau yang dulu kita kalau misalkan ada 3 itu langsung turun aja, mungkin pakai masker, pakai handscoon udah. Kalau sekarang kan karena covid juga itu, jadi kita harus mematuhi prokesnya. Kayak misalkan pakai handscoon, pakai masker. Kalau misal di markas itu biasanya tambahan apron. Nah kalau misalkan ada penemuan jenazah kayak gitu, ya kita harus pakai APD level 3, pakai hazmat. Oh gitu. Kalau dan nanti sendiri Untuk piket emergency, karena dari KSR Poltekkes Jogja itu induknya dari PMI Kabupaten Sleman, dari sebelum masa pandemi, sebelum awal-awal pandemi itu memang piket itu terus berjalan dari PMI Kabupaten Sleman. Terus dari teman-teman KSR juga beberapa masih ada yang piket, tapi untuk saat ini kita rutin untuk ada penjagaan piket emergency di markas. Untuk prosedurnya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, tetapi sama juga sama Stiker Surya Global. Pembagian shiftnya itu ada 3 shift. Sebelumnya itu ada 2 shift, yaitu cuma ada shift pagi sama malam, tapi sekarang udah dibagi jadi shift pagi, siang, dan malam gitu. Terus untuk prosedurnya, karena sebelumnya juga dari PMI Kabupaten Sleman kan ada Sleman Emergency Service (SES), itu sebelumnya banyak masyarakat yang mengandalkan selain dari PMI Kabupaten Sleman juga dari SES. Nah untuk itu, karena di PMI Kabupaten Sleman sendiri memang sudah ada timnya, jadi untuk pemberangkatan ada 3 itu kita cukup menggunakan APD level 2. Jadi masker, handscoon tertutup, pastinya juga pakaiannya pakaian yang menutupi seluruh badan, seperti itu sih Mbak kalau untuk tiketnya. Dan untuk rujukan pasien ke rumah sakit juga langsung ke IGD, biasanya rujukan kami ke RSUD Murangan, dan tidak perlu untuk mengkonfirmasi kalau kita akan ke sana, itu tidak perlu, jadi langsung membawa korban ke RSUD Murangan. Berarti kalau untuk piket emergency sendiri yang dirasakan berbeda itu mungkin secara teknis pertolongan pertamanya aja ya, sama mungkin durasi waktunya yang kayak tadi yang di Poltekkes ya. Iya. Oke. Terus juga selain penjagaan piket emergency, ini kan juga ada penjagaan eksternal tuh. Penjagaan kalau dulu waktu itu sebelum pandemi itu masih kayak penjagaan bola, terus kita penjagaan di univ lain, kayak misalnya ada olahraga yang lain, misalnya taekwondo atau segala macam, kita ikut jaga. Terus apalagi ya, kayaknya itu sih kalau misalnya penjagaan eksternal di luar dari piket emergency dan di luar dari penjagaan rutin kita kayak PAM, itu biasanya yang eksternal itu. Kalau misalnya sekarang apakah masih ada juga yang dari pihak eksternal yang meminta penjagaan juga di masa pandemi ini?
dari Aziz? Kalau dari KSR Poltekkes itu belum ada permintaan untuk penjagaan eksternal, mungkin karena memang situasi juga masih pandemi, meminimalisir kegiatan-kegiatan. Jadi untuk penjagaan eksternal belum ada. Mungkin kayak tadi yang disebutin Mbak Stara tentang PAM penjagaan Natal, terus tahun baru sama PAM Lebaran, itu kita aktif ikut ke persiapan di PMI Kabupaten Sleman gitu. Kalau untuk semua tadi yang saya sebutkan itu terlaksana dan untuk PAM Lebaran khususnya itu kita persiapannya dari H-7 Lebaran sampai H+7 Lebaran itu siap siaga gitu. Berarti untuk eksternal di luar dari unit sendiri dan dari induk sendiri itu belum ada. Cuman kalau misalnya ikut ke induk seperti PAM Lebaran, PAM Tahun Baru, PAM Natal itu berarti masih mengikuti, berarti sama seperti sebelum pandemi. Iya, masih sama sebelum pandemi tetap. Kalau di Mbak Isma di SSK gimana? Kalau di Stikes Surya Global tuh penjagaan eksternalnya kita ya cuma ngikut di induk gitu, markas kota. Nah kalau misalkan untuk penjagaan event-event yang ada di kota itu kita masih aktif sampai sekarang. Kayak misalkan penjagaan bola itu masih aktif. Itu ya kita harus mematuhi prokesnya juga ya. Jadi masih ada ya permintaan untuk penjagaan? Iya, masih ada sampai sekarang. Nah kalau misalkan untuk PAM Lebaran, Tahun Baru gitu, posko nggak mengirim gitu. Jadi ya udah jaga di posko aja. Biasanya kan ada satgas Lebaran kayak gitu. Iya, iya. Tapi kemarin ditiadakan dan dikembalikan ke posko masing-masing. Jadi mungkin agak ada perbedaan ya. Iya. Yang satu penjagaan eksternalnya ada, yang satu lebih ke induknya yang ada. Nah, karena kita udah agak masuk ke yang eksternal yang luas, kita agak dipersempit dikit. Jadi tentang kolaborasi antar KSR sahabat ya, kita biasanya ngomongin KSR sahabat ya, antara satu KSR dengan KSR lainnya. Nah, masih ada nggak sih sampai sekarang, maksudnya kalau dulu itu sebelum pandemi kita kayak ada latihan gabungan se-KSR PLP se-DIY, terus kayak kita ada kunjungan KSR sahabat, itu kayaknya tiap tahun kan rutin kayak kita berkunjung KSR gitu, main, ngobrol gitu. Nah itu sampai sekarang apakah itu dihentikan? Maksudnya seperti kunjungannya apakah dihentikan atau mungkin diganti dengan kegiatan yang lain atau gimana? Mungkin dari Mbak Isma. Kalau misalkan untuk kunjungan KSR sahabat ya, kalau sebelum pandemi kan kita kunjungan enak gitu kan, datang ke kampus. Kalau misalkan kunjungan ke KSR yang di luar daerah kita sambil refreshing gitu kan, jalan-jalan. Kalau sekarang itu udah nggak bisa, ditambah kampus kami juga kan sangat memantau kegiatan KSR ya. Jadi kalau misalkan kegiatan KSR ya di luar lingkup kampus itu dipantau anggotanya kayak gitu, dan mungkin bakal diadakan swab atau rapid kalau misalnya kita dari jauh gitu, karena kami kan basicnya masih asrama, jadi nggak boleh jauh-jauh. Jadi untuk kegiatan kunjungan-kunjungan kayak gitu baik di dalam daerah maupun di luar daerah bersifat online. Oh gitu. Kalau dari Mbak Aziz? Kalau untuk kunjungan KSR sahabat dari kami juga online sama juga. Terus beberapa juga ada permintaan dari KSR sahabat yang di wilayah DIY untuk datang ke markas, itu kami juga membatasi jumlah orang dari kami sendiri dan juga dari KSR sahabat yang melakukan kunjungan, juga membatasi durasi. Jadi untuk sebelum misalnya mau ke markas ada rapid atau genos itu kami tidak melakukan karena masih satu domisili. Terus untuk protokol kesehatan juga memang selalu diingatkan gitu. Berarti tetap ada kunjungan KSR, saya tetap menjalin hubungan baik dengan KSR sahabat tapi melalui online gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang berarti kayak latihan gabungan se-DIY gitu-gitu juga belum aktif lagi ya? Atau sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan di masa pandemi ini ada, cuman lebih masuk mungkin ke induk atau gimana? Dari Mbak Isma atau Mbak Aziz? Kalau untuk pelatihan gitu kita ngikut induk ya. Kemarin sempat ada dari anggota kami itu ngirim untuk pelatihan pemulasaran jenazah. Tapi ya itu mematuhi prokes.
untuk pelatihan-pelatihan yang di luar induk kayaknya nggak berjalan. Kalau dari Aris? Iya, kalau untuk latihan gabungan biasanya kan memang membutuhkan banyak personil, tempat yang cukup luas gitu. Nah, itu untuk kami juga masih belum melakukan latihan gabungan untuk banyak KSR dan PMI di kabupaten maupun kota di DIY. Lalu untuk pelatihan sendiri untuk dari induk itu sering sekali diadakan pelatihan karena kan di Kabupaten Sleman itu ada KSR Markas, CSR Markas, KSR Poltekkes Jogja dan KSR WNI. Dan di situ sering ada pelatihan. Terakhir itu ada pelatihan pertolongan pertama, pelatihan asesmen, sama ada pelatihan pemulasaran jenazah COVID atau jenazah yang infeksius. Seperti itu. Berarti untuk pelatihan-pelatihannya di masa pandemi ini banyak banget yang berfokus ke jenazah COVID atau penanganan pertolongan pertama suspek lah. Sekiranya dicurigai takutnya korbannya adalah penyandang COVID seperti itu. Oke. Nah, kita udah mulai masuk nih ke internal. Kalau dulu sebelum pandemi kita kan kegiatan internal banyak banget ya, misalnya kayak seminar nasional, terus kita ada latihan rutin yang internal, terus penjagaan mungkin kalau misalnya di unitku itu penjagaan itu ada penjagaan internal juga yang ada di kampus, misalnya jalan ospek dan lain-lain, terus punya PMR binaan juga, terus donor darah kita ngadain event juga kan donor darah, terus itu apakah masih berjalan, maksudnya kayak seminar nasional apakah itu ada perubahan menjadi webinar atau latihan rutin juga masih berjalan tapi online, yang dirasa berubah tuh yang mana aja dan gimana perubahannya sekarang, mungkin dari dan Aziz dulu. Kalau untuk kegiatan internal memang banyak banget ya, dari sebelumnya udah ada proker-proker yang sudah menanti gitu lah istilahnya. Kalau seminar ya pasti mengikuti sistem saat ini, metodenya kita biasanya hibrid sih Kak. Jadi nanti awalnya panitia itu di dalam suatu tempat, nanti untuk teman-teman yang mengikuti melalui online seperti itu. Jadi bentuknya webinar. Jadi dan jangkauannya menurut saya juga lebih luas gitu untuk seminar yang ingin menyampaikan ilmu lebih banyak gitu kepada orang lain. Terus kalau untuk event donor darah, kebetulan dari kampus itu sangat mendukung. Jadi sejak masa pandemi, yaitu bulan November tahun 2020 kemarin, kita udah melakukan donor darah yang pertama kali di masa pandemi di gedung Poltekkes Geraha Bina Husada. Di situ alhamdulillahnya juga partisipasi masyarakat itu banyak yang hadir gitu. Jadi masyarakat sebenarnya untuk partisipasi masyarakat di kegiatan donor darah di masa pandemi itu masih banyak stigma masyarakat yang mengatakan mereka berpikiran bahwa COVID itu dapat menular melalui darah gitu. Nah itu stigma-stigma seperti itu yang sebenarnya harus diubah melalui kegiatan donor darah kami. Jadi selama kita memberikan brosur, kita juga memberikan pengertian kalau Bapak Ibu untuk COVID itu penularan melalui droplet gitu. Jadi untuk donor darah itu aman, dan yang pasti kecelakaan maupun kejadian permintaan darah itu tidak akan berhenti. Jadi di masa pandemi malah darah itu banyak dicari seperti itu. Apalagi donor darah plasma konvalensen gitu kan Mbak, yang susah untuk dicari. Nah itu harus diberikan pengertian tugasnya kita untuk masyarakat bisa lebih mengerti gitu pentingnya donor darah. Dan terakhir kemarin bulan April kita mengadakan donor darah yang kedua bekerja sama dengan organisasi lain yang ada di kampus. Latihan rutin berarti masih jalan juga? Untuk online? latihan rutin di tempat kami, pengembangan kapasitas anggota itu dilakukan secara offline. Iya, itu diadakannya di induk. Jadi kita sistemnya lebih ke karena anggota kita banyak, jadi memang satu hari itu dibatasi, jadi dibuat kloter-kloter. Jadi semisal yang harusnya pengembangan kapasitas anggota itu hanya berjalan 1 hari, tetapi karena pandemi, pembatasan juga, kerumunan dan lain sebagainya, jadi yang awalnya
satu hari tadi bisa sampai 4 hari dibagi kloter-kloter. Misal satu hari itu 25 orang dan dibuat pos-pos gitu menghindari untuk kerumunan itu. Untuk penjagaan internal sendiri belum ada permintaan juga atau sudah ada? Untuk penjagaan internal dari kampus, Poltekkes itu membuka ada vaksinasi COVID-19 pertama itu untuk pertama kali, dan pada bulan April kalau nggak salah itu kami dari KSR langsung dari perintah direktorat dimintai tolong untuk mengikuti kegiatan vaksinator gitu. Selain penjagaan juga ditempatkan di meja 4 sih untuk observasi dan di ruang GP atau mini ICU. Berarti cukup banyak ya. Iya. Kalau dari Mbak Isma sendiri mungkin ada proker-proker yang dirasa berubah total ataupun cuma sekedar berubah dikit gitu? Kalau dibilang berubah total sih enggak, cuma ya sekitar 70%-nya itu berubah gitu kan. Dari yang memang kita dipulangkan semuanya tuh jadi kayak anggota ya bener-bener udah los pulang gitu. Kayak yang udah tersisa di kampus atau di asrama itu paling cuma 10 anggota, sisanya udah nggak ada di kampus atau di asrama. Jadi otomatis ya segala proker yang offline kayak misalkan ada apel siaga itu juga malah ditiadakan untuk yang apel siaga. Untuk yang refresh materi itu biasanya kita kan mengadakan refresh materi. Itu ada refresh materi yang teori dan refresh materi yang praktek. Itu jadi kita terpaksa untuk yang teorinya kita diadakan secara online, dan untuk yang prakteknya nanti akan kita adakan setelah semester 2 itu datang anggota baru. Terus untuk kegiatan donor darah sama sekali itu kita tidak terlaksana ya, karena kampus juga kan belum bisa mendukung kegiatan yang ada di dalam kampus kayak gitu. Pokoknya kegiatan yang berada di lingkup kampus itu nggak diizinkan. Jadi otomatis untuk donor darah umum atau donor darah yang biasa kita laksanakan di dalam kampus kita tiadakan, tetapi kita ada antisipasi atau pengganti kegiatan donor darah, yaitu donor darah daerah anggota. Jadi kan karena kita anggotanya pada pulang kampung ya, kayak misalkan anggota itu disuruh donor darah di daerah masing-masing atau di PMI daerah masing-masing. Nanti untuk kita tahunya anggota itu melakukan donor darah, kita bisa melihat dari dokumentasinya. Jadi itu masuk proker donor darah daerah anggota. Kayak gitu. Untuk PMR binaan kami juga belum terlaksana atau belum ada PMR binaannya, karena kan kalau dari Stikes Surya Global itu untuk mempunyai PMR binaan itu atas saran dari markas kota, dan dari markas kota pun belum memberikan kalau misalkan ibaratnya jatah PMR binaan itu belum ada kayak gitu ya. Oke, berarti cukup banyak banget yang berubah ya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Terus juga mungkin kalau yang lebih masuk ke internal lagi mungkin kayak makrab, bukber yang mungkin nggak diadakan juga ya. Saya dalam artian kalau misalnya makrab kan biasanya kita bisa nginep, terus kita bisa kayak main game waktu makrab dan lain-lain. Itu berarti ditiadakan juga dalam artian ataukah diganti juga misalnya makrabnya online atau bukber online makan bareng gitu atau gimana kalau misalnya itu dari Dan Aziz mungkin? Oke, kalau dari KSR Poltekkes Jogja sendiri untuk makrab khususnya itu karena kemarin itu penuh pertimbangan sih akan diadakan makrab atau enggak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kemarin terlaksana makrab. Makrab kan biasanya kita nginep sampai paling nggak 2 hari 1 malam gitu kan. Nah itu kemarin kita makrab hanya 1 hari karena kan ya itu tadi mengurangi adanya peluang-peluang untuk penularan COVID, apalagi saat tidur pasti banyak dari teman-teman yang akan buka masker terus akan berkerumun dempet-dempetan gitu kan. Dan untuk sistem makrabnya juga kami
ingin dapat esensinya gitu. Jadi tidak hanya bermalam saja, tapi ingin lebih mengakrabkan, menjalin keluarga lagi, terus ingin memberikan pengertian ini loh KSR yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Jadi kepada teman-teman angkatan baru itu lebih ke merasa mempunyai keluarga gitu. Jadi lebih ke esensi makrabnya sih Mbak yang bisa buat ditonjolkan. Iya, ditonjolin. Kalau dari Mbak Isma? Kalau di kepengurusanku dan mungkin dari awal aku masuk KSR ya, itu untuk makrab memang nggak pernah diadakan, tapi itu tuh diganti dengan hakrab, jadi nggak nginep gitu, emang biasanya nggak nginep karena kan kebanyakan anak asrama juga butuh perizinan susah. Terus kita juga mengadakan pengganti makrab, itu ada UVA, evaluasi dan upgrading. Jadi itu nginep, baru nginep kayak gitu, tapi ya nginep sekaligus kita evaluasi anggota, DPO, dan mungkin untuk kepengurusannya. Dan sebelum pandemi itu kan kita biasanya kalau habis lebaran atau memang setiap bulannya kita mengadakan syawalan atau silaturahmi ke rumah pembina gitu kan. Tapi mungkin karena sekarang juga menghindari ya kayak gitu, mungkin COVID, terus juga anggotanya ya memang belum ada yang di Jogja, banyak yang pulang, pengurusnya juga masih pada di rumah, itu kita mengadakannya syawalan online. Itu aja sih. Oke. Nah, karena ini pandemi udah 1 tahun lebih, mungkin selama dari pandemi sampai saat ini kan berarti masih satu kepengurusan, maksudnya kalian masih dalam dari sebelum pandemi sampai sekarang kan masih satu jalur gitu kepengurusannya. Nah, itu ada nggak sih mungkin kegiatan yang bertambah di luar dari proker kalian? Ada nggak? Mungkin dari Mbak Isma? Kalau untuk proker tambahan itu ya tadi donor darah dari anggota, yang sebelumnya kan memang itu berarti itu cuma kan di masa pandemi aja? Iya, donor darah dari anggota. Terus ada kemarin sempat ada proker penyuluhan, tapi alhamdulillahnya itu kita dapat izin dari pihak panti, yang ternyata memang itu proker baru kan, ternyata dapat izin dari pihak panti, dan alhamdulillah kita bisa penyuluhan dan mengadakan silaturahmi juga ke pihak pantinya. Terus untuk webinar, kalau sebelumnya kan namanya seminar gitu kan, enak di ruangan, tapi untuk sekarang pandemi webinar, tapi itu tuh kita laksanakan di akhir-akhir kepengurusan nanti, sekitar bulan September maupun Oktober. Ya. Berarti kukira tadi yang donor darah tadi udah sebelum pandemi, ternyata Enggak. pas pandemi ini karena anggotanya pada pulang. Iya, itu tuh kayak inisiatif kita aja sebenarnya kan. Kita tuh setiap kepengurusannya itu ada 2 kali donor darah. Donor darah 1, donor darah 2. Donor darah 1 itu biasanya kita laksanakan di dalam kampus. Donor darah 2 itu opsional kalau misalkan memang perizinan muda di masyarakat, kita melakukannya di masyarakat. Kayak gitu, berhubung kayak kemungkinannya kecil, jadi kita ganti dengan donor darah daerah anggota. Kalau dari Aziz sendiri? Kalau dari saya kan karena Poltekkes itu kepengurusannya kan kemarin saat pandemi awal itu memang beberapa banyak proker yang terkendala. Lalu setelah ada kepengurusan yang baru, itu beberapa proker mulai digaungkan lagi, dibuat metode yang menyesuaikan dengan pandemi. Terus untuk donor darah juga sama sih sebenarnya, ada donor darah internal dan juga ada donor darah yang diadakannya di eksternal. Terus ada beberapa malah kegiatan-kegiatan dari kami yang lebih berinovasi gitu, menyesuaikan dengan kondisi pandemi juga. Kita ada semacam sering untuk menggalang dana, kan kebetulan bencana alam, donasi untuk Palestina itu juga termasuk yang baru. Dari sebelumnya kan memang sudah ada tapi tidak dimasukkan ke dalam program kerja gitu di tahun
di kepengurusan saat ini itu dimasukkan ke dalam program kerja. Ada juga donasi untuk sekolah marginal, untuk anak-anak pemulung yang ada di kampung pemulung. Nah itu juga salah satu bentuk KSR untuk membantu masyarakat dan akan dikenal dan juga bisa dicintai gitu oleh masyarakat. Iya. Sebagai wadah. Iya. Oke. Termasuk tadi ya vaksinator juga itu suatu hal yang baru juga ya. Ya, vaksinator juga ya jadi hal yang baru karena basic dari teman-teman di KSR Poltekkes itu kan ada 6 jurusan, ada perawat, bidan, analis kesehatan, gizi, perawat gigi, rekam medis. Nah itu memang bisa harus dituntut untuk bisa menjadi garda terdepan di bidang kesehatan gitu. Wah, sobat kami kita udah ngobrol banyak banget nih. Nah, jadi pandemi itu sebenarnya juga membuat suatu terobosan yang baru dalam artian menuntut anggota KSR untuk kreatif, ya kan? Dan juga mungkin bikin kita untuk lebih open minded juga ya. Contoh kayak seminar, dulu seminar kalau nasional, kalau yang nggak bisa datang juga nggak bisa apa-apa. Ternyata dengan adanya pandemi ini kita ngerasain ada webinar. Oh ya mungkin nanti kalau udah nggak ada pandemi, kita seminar nasional tetap ada offline dan nanti mungkin ada online juga dengan segala media yang berkembang terus karena adanya pandemi ini juga semakin berkembang, terus juga cakupannya juga lebih luas dan lain-lain. Terus tadi juga menarik banget tuh yang donor darah anggota. Itu menarik banget sih, yang kayak bisa banget diterapkan mungkin di anggota KSR lainnya juga yang sekiranya nggak ada di tempat untuk bisa melakukan proker itu, tapi tetap bisa memberikan dedikasinya untuk menyumbang darah pada Keren banget. iya untuk mendonorkan darahnya. Terus juga yang sekolah marginal juga itu bisa banget sebagai wadah atau media untuk memperkenalkan KSR kepada masyarakat. Nah, udah nggak kerasa nih, kita udah lama banget nih ya. Nih sahabat PMI ngobrolnya dari tadi bahas tentang KSR, terus kita udah bahas tentang proker-prokernya, terus perbandingan waktu ketika sebelum pandemi dan ketika sampai sekarang pandemi masih berlangsung, terus banyak banget ya pokoknya. Nah, untuk dari Mbak Isma dan Aziz mungkin ada kesan dan pesan selama menjadi relawan di KSR. Mungkin dari Mbak Isma dulu. Kalau untuk kesannya ya yang dari nggak tahu apa-apa jadi lebih banyak tahu gitu kan. Dan karena aku basicnya dari kesehatan, jadi harus dituntut ya lebih banyak tahu mengenai kesehatan. Kan kalau misalkan mungkin teman-teman yang nggak ikut KSR nih, dia hanya tahu teori dan praktek ya hanya di kampus. Kalau misalkan saya ikut KSR, saya lebih dapat poin plusnya. Jadi lebih banyak tahu gitu kan, kayak misalkan kejadian di lapangan itu kayak gimana, penanganannya gimana, pertolongannya gimana. Itu lebih banyak tahu daripada teman-teman yang nggak ikut KSR. Jadi alhamdulillah gitu kan banyak poin plusnya. Untuk kesannya kalau kita kan udah capek nih ikut diklat KSR 120 JPL deh. Tapi sekarang itu diturunin ya. Kalau angkatanku kan 120 JPL sama. Udah dilantik nih. Iya. Kalau pesanku jangan di ghosting. Jadi kayak jangan menghilang gitu kayaknya. Nanti biasanya kan anggota KSR udah enak nih, udah diklat, udah jadi anggota. Tapi di tengah-tengah kepengurusan atau mungkin dia masih menjadi anggota, dia malah ngilang, nggak pernah ikut andil dalam kegiatan KSR, nggak pernah ada di markas gitu. Ya, intinya jangan menghilang setelah jadi anggota. Dari Inan Aziz mungkin apa kesan dan pesannya? Kesannya kalau dia jadi relawan KSR itu menurutku nggak ada sisi yang rugi lah, pokoknya semuanya tuh untung. Tapi teman-teman balik lagi sih menyikapinya, apakah saat kita berproses itu sambil ngedumel lah, sambil kayak nyemangatin diri sendiri yang saling nyemangatin sama teman gitu. Kadang-kadang juga ada yang hilang-hilang tadi gitu kan. Ya, balik lagi kalau misal lagi proker gitu mesti
saling nguatin dulu zaman diklat loh yang sampai balikin kenangan-kenangan Flashbacknya di kelas. perjuangannya gimana gitu kan. Jadi kayak wah ini nggak boleh lah sampai sini, harus lebih-lebih lagi gitu. Nah kalau menurutku di KSR ini bener-bener yang aktualisasi dirinya tuh bisa dapat di semuanya gitu. Karena ya jujur kalau dari aku karena memang masih baru, mungkin Mbak atau penonton mungkin lebih senior dari kita Mbak Isma maupun saya, ya itu mungkin pengalamannya bisa lebih banyak lagi. Nah itu, tapi kalau yang saya rasain seberat apapun tanggung jawab yang kita emban itu nantinya itu akan lebih bermanfaat buat kita. Jadi kebermanfaatan itu tidak hanya langsung dirasakan tapi berlanjut gitu untuk kehidupan selanjutnya gitu. Apalagi teman-teman di universitas atau perguruan tinggi itu ya itu tadi yang biasanya disebut atau dia cuma belajar aja maupun yang sibuk UKM. Tapi kalau misal kita bisa seimbang antara belajar maupun UKM atau kegiatan lain yang bisa mengembangkan potensi kita, itu lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi dan yang satu yang saya bandingin maksudnya KSR sama UKM ataupun ormawa yang lain itu kekeluargaannya tuh dapet banget ya. Maksudnya udah yang kayak nggak ini lagi sih, pokoknya beda banget sama yang mau dari angkatan pertama lah sampai angkatan yang sekarang. Itu bener-bener yang bukan yang mandang apa ya, kamu junior atau apa itu enggak, jadi bener-bener ngerangkul banget gitu. Setara nih. Iya gitu. Iya, oke. Itu sih kalau dari aku. Jadi pesannya teman-teman ayo yang masih Sahabat di PMI, ayo yang tertarik menjadi relawan bisa banget join di KSR. Terutama yang mungkin ada di perguruan tinggi, yang udah berusia di atas 18 tahun bisa banget nih join KSR. Nah, untuk Mbak Isma dan Aziz, terima kasih sekali sudah mampir di podcast Merapi dan berbagi informasi, sharing-sharing sih yang kita lebih kayak sharing-sharing tentang KSR, tentang kegiatannya, tentang proker-prokernya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Terima kasih. Ya, makasih juga sahabat KMI yang udah dengerin sharing-sharing. Oke. Nanti yang ada pengalaman-pengalaman seru tentang KSR bisa komen. Mulai promosinya. Iya. Oke. Cerita-cerita bareng lagi gitu. Mungkin butuh episode 2. Ditunggu episode 2 nya. Iya. Aduh. Ya sih, bisa. Nah, gimana nih sahabat PMI ngobrolnya kali ini? Pasti seru dan menarik kan? Nah, di episode selanjutnya kita juga akan menyuguhkan obrolan yang menarik, informatif untuk sahabat PMI. Nah, kita habis ngobrolin tentang kegiatan di masa pandemi dan sebelum pandemi. Itu ternyata berbeda banget loh sahabat PMI. Banyak banget hal-hal yang bisa diambil walaupun mungkin orang-orang di luar sana merasa pandemi itu bikin susah, bikin sedih, tapi banyak banget juga hal-hal yang bisa diambil positifnya. Sahabat PMI juga yang sekiranya tertarik untuk menjadi relawan bisa banget join di KSR. Termasuk yang usianya 18 tahun ke atas itu bisa banget join di KSR. Kalau misalnya sahabat PMI adalah mahasiswa atau mahasiswi universitas, bisa banget mencari tahu di universitasnya sendiri apakah ada UKM KSR. Kalau tidak ada, ataupun sahabat PMI yang di luar mahasiswa atau mahasiswi bisa banget datang ke PMI yang ada di domisili sahabat PMI. Nanti bisa tanya-tanya syaratnya dan lain-lain, juga bisa daftar. Nah, sahabat PMI stay tune terus di YouTube channel PMI DIY dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Pantengin juga Instagram PMI DIY di @pmi_DIY untuk informasi yang lainnya juga. Tetap bahagia dan jaga kesehatan ya sahabat PMI. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dadah. Dadah.